Untuk cara Malah kembang mulai beratan dengan apa? Itu orang yang kemarin loh. Ya ada aku jadi suap aja. Tapi nanti ceridangkan sama cegeringnya. Hari itu mah itu zaman corona sama bandar. Lu silakan. Ya, terima kasih para pihak keluarga dan sesuai dengan keluarga Betawi. Jadi serah terima. Pelaku penentuan puluh barang adat yaitu nyarah akan pihak keluarga Jahatui waktu dan ketika dengar. Berarti pihak keluarga Jahatui jadi membayar pelaku penentuan barang adat berupa sertifikat peta. Bagus, rapi. Ya. Setelah ini kedua orang tua mempelai laki-laki langsung keluarga besar. Oke, kedua orang tua mempelai adat mengarah akan keluarga pihak Jahatui. Ya, kita sama-sama menasi berarti poin di tempat poin kata doangkan.
sempat foto, mohon maaf nanti kita lanjutkannya pelaminan ya. Karena kita barang adat dipersilakan akan keluarga Jahit. Iya, buangkan. Ya, lanjut. Jaga jaharan bakang langsung ide barang adat. Ya, lanjut. Poin untuk Wamiang junjung turun ide barang adat. Ya, ya, tiga barang nanti ingat kau. Tiga barang. mempelai wanita keluarganya harap menunggu sebentar. Sudah fotografer? Oke, gaya bebas aku anak coba pedang. Oke, siap untuk keluarga besar perempuan lagi ya. Nanti cemburu yang perempuan ini. Luntur kok kasih. Jadi harap untuk sepupu dah tunggu sebentar. Kayaknya tapi ini kok darahnya ini sangat gay. Ikut naga. Keluarga besar mempelai laki-laki, kita lanjutkan di pelaminan ya. Karena waktu kita sudah menyatakan mau jam 12. Poin kita 10 Wapik Rugi ide barang adat. Lanjut ya. Kalau sama-sama merasa aja itu lah. Tuh penagihan apa lagu itu? Ada merah poin 11. Rapi tua ije barang adat. Siap-siap tuh. Rapi tua. Ya. Tuh ya. Ya. Amun pasaran deh. Dua beranai ulu laut kok ya kau. Dua beranai ulu laut. Ya beranai tak. Lanjut. Ya. Lanjut. Poin yang ke-12. Tinduk tangga ije barang adat. Ya, ije ini barang adat. Lanjut. Ya. Poin yang ke-13. Tutup ulang ije barang adat. Ya. Ya. Lanjut. Ya. Poin yang ke-14 ya. Rabayang kawit kelakai ije barang adat. Bakal dipandai nasal. Lagi lukur leker. Lanjut. Lanjut. Jalan membasa Dalam. Sinyang entang bue landar bahalai. Bah, bikin indah api di depan kau. Sama pak ngagak. Poin dengan belasa. Mas singa siru 1 keping emas. Masih tenda. Benar aja kopi. Ya. Iya. Timbang.
Ya. Ya. And lanjut. Lanjut. Oh. Yo kayak sering ke gereja gitu ini. Lanjut. Paling jauh bahasa. Wakil. Ya. Rapi itu akan ingat ke bentuk kan? Ya. Ya, nengar rapi itu akan neben je. Ini kayaknya tuh lupa. Bahasa sana. Waktu itu barang ada. Ya, pasti eben je bangun kau. Jatuh gue. Ini akan. Lanjut. Paling hanya bahasa. Balai ganting kamai. Ije barang ada. Puno. Tuh pernah pada saat pada niya ang pelago. Pernah baputi apa doa aja kau. Lima kali perbuatan masa buat Sokok, gimana sokok. Piring mangkok. Nah, iya, kaca-kaca mana tuh kau? Panginang panjang kumas. Perangkat alat makan. Ya. Dia mengerti aku. Takar nara aja pernah sama kira itu nara. Pakai. Para kulung juga likut jika jatuh kalau kami ini. Fotografer ini rancang-rancang jepretalah. Ini momen dimana cetak undur hai biasa. Lihat kamera om. Iya. Pak barang yang masih Serta sama yang menjadi pada umum. Aku melewati menunsuk karya penata penuhan haramang belanga sebut cerita nyikelang-kelang kubuhan keharbitin. Aku melewat atau jujur guru mau mungkin sebut cerita nyikelang karya tulah-tulang kubuhan keharbitin orang bikin.
Ya, terima kasih dengan kedua belah pihak itu jadi selesai diterima. Saya yang pertama mengambil Sri Rahayu menjadi istri saya dan pendamping hidup saya. Saya akan tetap setia dan tidak menyia-nyiakan baik dalam suka maupun dalam duka. Tidak akan menceraikan sampai mati. Saya Sri Rahayu berjanji sama dengan suami saya. Barang siapa salah satu di antara kami yang mengingkari atau menceraikan istri atau suami, maka segala harta benda yang ada menjadi hak milik yang diceraikan dari yang menceraikan harus membayar denda sebesar 100 gram emas atau 1 on emas. Apabila kami menceraikan atau meninggalkan dunia, pelaku tetap hak dan menjadi milik ahli waris pihak kedua. Dan jika ada anak, maka pelaku dan segala harta benda menjadi hak milik anak. Apabila kami mempunyai anak dan kami tetap hidup rukun damai sampai menutup mata, maka segala harta benda kami menjadi hak milik ahli waris yang kami tunjuki atau sepakati bersama terlebih dahulu. Demikian surat perjanjian ini kami akui bersama dan kami tanda tangani di hadapan ahli waris, para saksi dan diketahui oleh pejabat pemerintah yang berwenang dan damang kepala adat.
Kini terlewat sudah masa penuh nestapa. Ku temukanmu di sini di akhir pencarianku. Ku sematkan janji sehidup dan semati, menghabiskan sisa hidup oh hanya denganmu. Tak pernah ku sangka kau terima seluruh lebihku, bahkan kurangku. Tuhan, aku bersumpah, biar langit saksinya, dialah cinta terakhir, takkan ada yang lain. Ku sematkan janji sehidup dan semati, menghabiskan sisa hidup oh hanya denganmu. Tuhan, aku bersumpah, biar langit saksinya, dialah cinta terakhir, takkan ada yang lain. Dialah cinta terakhir, takkan ada yang lain. Ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah Saudara Yeki Pratama dengan Saudari Sri Rahayu pada saat ini hanya jadi dalam nama Allah Bapa, dalam nama Anak Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Turunlah kiranya atas kita anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali.
itu tidurnya. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat dan kedua mempelai yang berbahagia yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kejadian pasal 2:18 sampai ayatnya yang ke-24 ini menyatakan kepada kita bersama tentang awal mula pernikahan yang telah dirancangkan dan dilaksanakan oleh Allah sendiri dalam kehidupan manusia pertama, Adam dan Hawa. Jika kita membaca Alkitab Kejadian pasal 1 ketika Tuhan menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya, bahwa Tuhan melihat segala ciptaannya itu sungguh amat baik. Tetapi ketika dia melihat manusia itu seorang diri, tanpa ada pendamping, tanpa ada teman, Tuhan melihat tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Kita juga bisa merasakan, jangankan di dunia, di rumah saja kalau kita sendirian, kita akan kesepian, tidak ada teman mengobrol dan sebagainya. Karena kita diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk sosial yang bergaul, berhubungan dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kemudian Tuhan membentuk dari tanah segala binatang dan segala burung-burung di udara, tapi baginya sendiri dia tidak menjumpai penolong yang sepadan. Lalu Tuhan membuat dia tidurnya, mengambil salah satu rusuk daripadanya, menutup tempat itu dengan daging, dan dari rusuk itu diciptakanlah seorang perempuan, sehingga dia menjadi bagian dari kehidupannya. Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang terkasih dalam Tuhan, pernikahan adalah merupakan suatu pengalaman yang penting dalam kehidupan kita manusia. Nah, melalui pernikahan seorang laki-laki dan seorang perempuan dipersatukan. Yang menetapkan dan mengikat pernikahan bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan adalah Allah sendiri. Jadi jodoh ada di tangan Tuhan, bukan di tangan hansip. Karena apa? Sebagai manusia kita hanya bisa berusaha untuk mencari pasangan hidup kita, tapi hasil akhirnya adalah Tuhan. Kalau bukan jodoh kita, banyak halangan, rintangan yang terjadi. Bahkan ada orang yang sudah hari ini menikah tidak jadi. Tapi kalau itu jodoh kita, mau kita lari kemanapun pasti akan bertemu. Betul tidak? Ya, itu pengalaman dalam hidup di dunia ini. Nah, jadi jodoh adalah pemberian Tuhan yang patut kita syukuri dan kita jaga dengan penuh tanggung jawab. Karena pernikahan ini bukan hanya perkara laki-laki dan perempuan, perkara keluarga, orang tua dan keluarga besar, tapi juga adalah perkaranya Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan yang memberi pasangan hidup kita masing-masing. Oleh sebab itu kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan yang memberikan pasangan bagi kita, sehingga kita boleh bersama-sama menjalani hidup dan keberadaan di tengah-tengah dunia ini. Demikian juga dengan saudara Yeki dengan saudari Sri Rahayu. Saya bertanya, sudah berapa lama kalian saling mengenal dan berpacaran? Mereka katakan 10 tahun. Saya wow begitu. Karena jarang orang membina hubungan begitu lama. Ya, walaupun dikatakan putus nyambung. Tapi
tentu mereka sudah saling mengenal satu dengan yang lain. Kisah kasih di sekolah, di SMA. Tentu mereka sudah tahu kekurangan dan kelebihan. Dan syukur kepada Tuhan memberi kesempatan kepada mereka untuk dapat mengikrarkan janji suci dalam pernikahan pada hari ini. Nah, tentunya Tuhan yang telah mempertemukan saudara berdua, Tuhan juga yang akan mempersatukan dan memberkati keluarga rumah tangga saudara. Nah, dari nas ini ada beberapa hal yang patut kita renungkan, yang patut kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Yang pertama, bahwa jodoh adalah pemberian Tuhan. Nah, karena jodoh adalah pemberian Tuhan, siapapun yang Tuhan tempatkan di sisi kita harus kita jaga, kita pelihara, kita pegang teguh dalam hidup dan keberadaan kita. Karena pernikahan bagi orang Kristen sekali seumur hidup, bukan sering kali. Satu suami, satu istri seumur hidup kita. Jadi menikah bukan hanya perkara hari ini, esok, bulan depan, tahun depan, seperti kawin kontrak, tapi perkara seumur hidup. Karena ini adalah perkara seumur hidup, perkaranya Tuhan, maka kita bersyukur, berterima kasih karena Tuhan yang telah mempertemukan kita dengan pasangan hidup kita masing-masing. Tuhan yang telah mempertemukan kedua saudara ini, sehingga hari ini mereka boleh berdiri bersama-sama dengan kita sekalian hadir dalam ibadah ini. Dan yang kedua, perkawinan orang Kristen adalah perkawinan yang monogami, satu suami, satu istri seumur hidup. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ini pegangan hidup kita masing-masing. Kalau kita sudah mengambil seorang suami, seorang istri dalam hidup kita, itu kita pegang seumur hidup sampai kematian memisahkan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Adam bagi kita, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Kalau tulang dan daging bisa dipisahkan selama kita hidup, begitu juga dengan pernikahan. Tulang dan daging tetap bersatu ketika kita hidup, kecuali kalau kita sudah mati, tulang dan daging bisa berpisah. Dan demikian kuatnya ikatan pernikahan sampai maut memisahkan. Aku mengambil engkau menjadi suamiku, menjadi istriku, dan berjanji akan mengasihimu dalam suka, dalam duka, sampai kematian memisahkan. Itu janji pernikahan kita. Janji jangan hanya tinggal janji di lagu 6. Tapi janji kepada Tuhan itu harus ditaati dan dituruti seumur hidup. Karena itu kita berjanji bukan hanya kepada istri kita, kepada orang tua, kepada keluarga, tapi juga kepada Tuhan kita berjanji. Janji ini yang harus kita pegang teguh, yang harus kita taati dalam hidup dan keberadaan kita. Oleh sebab itu, apapun masalah dan persoalan dalam kehidupan keluarga rumah tangga, tidak ada satupun yang tidak bisa kita selesaikan di dalam Tuhan. Serahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan, kemampuan, akal budi hikmat bagi kita untuk menyelesaikan segala persoalan dan masalah dalam keluarga rumah tangga kita. Dan yang ketiga adalah dimana kalau laki-laki dan perempuan menikah, mereka harus mandiri, bukan mandi sendiri, mandiri dalam keuangan dan sebagainya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Meninggalkan ayah dan ibu berarti kita melepaskan tanggung jawab mereka terhadap diri kita. Kita bertanggung jawab dengan diri kita sendiri, dengan istri kita, dengan keluarga kita. Cukuplah orang tua sudah membesarkan kita dengan berbagai pergumulannya,
dari kecil sampai dengan kita dewasa. Saya sering katakan dalam katekisasi nikah, jangan lagi kalau sudah menikah itu membebankan orang tua. Jadi nambah sawan kita, nambah ini anak kali. Jadi pihak Anda yang bakas tahu kemek mangat menikmati masa tuaan dengan tanpa dibebani oleh anak, menantu dan istri. Kita hendak sebenarnya menolong bakas jadi berkeluarga, berumah tangga. Kita hendak jadi merawat manunemen. Tapi itu saudara-saudari jemaat dan kedua mempelai yang terkasih dalam Tuhan. Meninggalkan orang tua bukan berarti kita tidak lagi menghiraukan mereka. Mereka tetap orang tua yang patut kita hormati, kita sayangi, kita kasihi dalam kehidupan kita. Tetapi bukan lagi orang tua yang berperan dalam keluarga kita, tetapi kita sendiri yang mengatur segala sesuatu. Orang tua adalah tempat di mana kita meminta pendapat, meminta arahan dalam kehidupan kita ketika kita mengalami berbagai macam hal yang mungkin karena kita kurang pengalaman dan sebagainya. Nah, kiranya nas ini mengingatkan kepada kita bersama akan keluarga, rumah tangga kita masing-masing. Khusus bagi kedua mempelai pada saat ini, Tuhan yang telah mempertemukan saudara berdua, Tuhan juga yang akan menyertai dan memberkati pernikahan saudara. Tuhan memberikan kekuatan kemampuan bagi saudara untuk dapat menjalani kehidupan keluarga rumah tangga saudara berdua. Sehingga dengan demikian keluarga rumah tangga saudara tetap ada di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya. Selamat menempuh hidup baru, Tuhan Yesus memberkati. Dari istriku, dan saya berjanji untuk mengasihi dan memeliharamu baik dalam keadaan sakit atau sehat, dalam kesukaan ataupun kedukaan, hingga kematian memisahkan kita. Dan saya berjanji untuk mengasihi dan memeliharamu baik dalam keadaan sakit atau sehat, dalam kesukaan ataupun kedukaan, hingga kematian memisahkan kita. Eki Pratama dan Sri Rahayu telah mengikrarkan perjanjian suci ini dan telah mengucapkan perjanjian ini di hadapan Allah dan sidang jemaatnya ini. Maka saya menubuhkan nikah saudara dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sebagai tanda kesetiaan dan kasihku, dan sebagai tanda janji untuk menghormatimu dengan keseluruhan hidupku. Sebagai tanda kesetiaan dan kasihku, dan sebagai tanda janji untuk menghormatimu dengan keseluruhan hidupku. Tuhan yang pengasih memenuhi saudara dengan sukacita. Dengan demikian saudara memperoleh kebahagiaan yang sempurna di dunia ini dan mendapat kehidupan yang kekal. Amin.
ini dengan menerima berkat Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu, saudara-saudari, kedua mempelai untuk berbagi. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Sedikit saya sampaikan khusus untuk kedua mempelai. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta, ingat apa yang telah disampaikan itu menjadi dasar, menjadi pedoman dalam hidup kalian berdua untuk mengarungi kehidupan ini, sebab perjalanan masih panjang. Nah, jadi kebenaran kami berdua ini dengan firman Tuhan tadi baik-baik simpan dalam hati, lakukan firman itu. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, habis ini saya undang kita semua jemaat Tuhan yang hadir di dalam ruangan ini maupun yang berada di luar dan juga yang masyarakat yang ada di Desa Cempinang ini. Setelah keluar dari gereja ini kita langsung ibadah untuk jadi langsung ibadah ucapan syukur. Jadi sesampai di rumah rombongan pengantin ini kita langsung mengadakan ibadah ucapan syukur. Kemudian habis itu habis ibadah ucapan syukur langsung penyerahan. Nanti yang lain diatur oleh bagian fotografer, nanti masalah foto-foto. Demikian, sekali lagi selamat buat Yeki dan Sri yang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita yang hadir semua hari ini diberkati Tuhan. Amin. Sedikit aminnya. Kita yang hadir diberkati Tuhan. Amin. Pendeta. Ya, puji Tuhan. Frozen, I held my breath. Right from the start, I knew that I found the home for my heart. Beats fast, colors and promises. How to be brave, how can I love when I'm afraid to fall? Watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. I have died every day waiting for you, darling. Don't be afraid. For 1,000 years, I love you for 1,000 more. Time stands still, beauty and all she is. I will be brave, I will not let anything take away what's standing in front of me. Every breath, every hour has come to this. One
you. Darling, don't be afraid.